Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Zahra Lianti ya, saya memang hampir 3 tahun lebih hati ini lagi labil, nggak tahu apa yang dicari. Dulu 5 tahun ke belakang ya, lagi giat ibadah, tawasulan, tapi sekarang kebalikannya mas ya. Saya tak punya guru, jadi saya hanya petunjuk mimpi yang saya ikuti. Apakah itu baik? Baik saja ya. Sepanjang apa yang Anda lakukan itu baik, lakukan saja. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Kalau Islam itu tidak bertentangan dengan syariat misalkan Anda disuruh puasa Nabi Daud, ya sudahlah, jalankan saja. Anda mendapatkan sebuah amalan ya. Ini sering saya alami ya. Ketika saya itu kena masalah ya. Dulu ini cerita ya. Ketika saya kena masalah, saya ngaji ya. Ngaji di makam Mbah Hamid Pasuruan ya. Kebetulan dekat dengan rumah saya. Ngaji di sana, ngaji Yasin ya. Baru dapat 2 kali ya. Baru dapat 2 kali ada bisikan. Wis leh, tenang no pikirmu. Wis tak usah ngaji terus ya. Ya, cukup sakmene ae. Iki lho wocon. Ya. Nah, setelah itu saya dikasih amalan surat Al-Fatihah, ada bisikan seperti itu. Ya sudah, tak amalkan. Ya, saya berhenti ngaji, berdoa mendoakan ya. Nah, terus pulang. Al-Fatihah itu tak baca sehabis Isya. Sebanyak 70 kali. Saya baca surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali sehabis sholat Isya. Dapat 1 minggu, masalah saya itu buka semua. Saya seperti diarahkan. Oh, rini. Itu buka semua. Itu kan petunjuk gitu loh. Walaupun itu bukan lewat mimpi, langsung ya, dalam kondisi sadar ya. Ketika saya ngaji, saya bisa masuk totalitas ya. Jadi masuk ke dalam frekuensi energi. Maka petunjuk-petunjuk itu akan datang. Ya. Jadi teman-teman Jumat Legi, kalau Anda katakanlah mendapat mimpi, mendapat bisikan, kalau itu sifatnya positif, sudah lakukan saja. Rapopo, jangan takut gitu loh ya. Kecuali misalkan ya, Anda mendapat bisikan, kongon gawe tumbal, misalkan wedhus kendit ini, kayak di mana itu, di Demak itu, harus ditumbali wedhus kendit ini, ya ini ojo. Ya. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh makhluk jin ya. Kodam jin ini jangan sampai. Kita yang harus mengendalikan mereka ya. Loh, kita ini yang lebih sempurna kok gitu loh ya toh? Kita yang lebih sempurna. Nah, maksud kita mau enggak jadi sempurna. Nah, ini kan ya lucu kebalikannya. Jadi kita harus berpikir bagaimana supaya kita ini bisa menjadi sempurna. Paham ya? Bukan malah menjadi tidak sempurna. Jadi ketika Anda mendapatkan bisikan, gunakan logika Anda, akal Anda. Kira-kira bisikan ini benar tidak ini? Kalau benar, jalani. Loh, ini saya alami ya, saya mengamalkan amalan misalkan. Mengamalkan amalan katakanlah sholawat itu. Ada bisikan lagi, amal no iki. Bisikan lagi, amal no iki. Bisikan lagi, amalan iki. Sampai ya, kurang lebih 20.000. Ya, 20.000 wirid gitu ya. Maksudnya lihat di jumlah, total wiridnya itu ada 20.000. Ya, paling ada 10 atau 20 wirid ya. Tapi ketika diwiridkan itu totalnya itu 20.000 lebih. Sehari semalam. Itu saya jalankan sama 4 tahun itu. Ya enggak apa-apa gitu ya. Ya, kadang memang seperti itu ya. Ketika portal gaib kita terbuka ya, itu akan buka terus gitu ya. Ya. Itu akan buka terus. Misalkan ibarat gini lah ya. Ibarat ada ada cabang sungai gitu loh ya. Ada cabang sungai itu kan mengalir ya, setiap mengalir. Ini sungai besar. Terus ini ada cabang-cabang. Ketika air ini mengalir, ini kan pasti nyabang ini. Yuk, ada yang lurus, ada yang nyabang ini.
Sama seperti itu, yang masih ada hubungannya dengan laku yang Anda lakukan, tidak masalah itu. Ya. Jadi itu juga pernah saya alami gitu, dan biasa saja. Ya, yang pasti ketika kita menjalankan sesuatu yang sifatnya positif ya, seperti wirid dzikir itu pasti ada asrar gaib yang kita dapatkan. Ya. Ada asrar gaib yang kita dapatkan. Nah, semoga ini bisa dipahami. Kecuali bisikan-bisikan negatif, ya tetap asrar gaib juga ada, tapi sifatnya negatif. Misalkan ya, Anda disuruh topo di pantai selatan misalnya. Anda disuruh topo di Gunung Kemukus misalnya. Anda disuruh topo di Gunung Semeru misalkan. Ya pasti ada sesuatu yang negatif. Ya. Gunakan logika kita ya, gunakan pikiran kita supaya kita ini tidak dikendalikan oleh mereka ya. Karena juga ada makhluk-makhluk yang katakanlah negatif, yang membisik-bisik itu yang seperti itu ya. Supaya Anda terjaga dari hal-hal itu, maka Anda sering-sering membaca wirid atau istiqomahkan wirid surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Jadi ketika ada bisikan-bisikan negatif itu tidak akan bisa gitu loh ya. Karena apa? Anda sudah memiliki proteksi dari bisikan tadi. Ya, mimpi, bisikan sama saja ya. Yang membedakan itu cuma medianya. Mimpi itu kan sebenarnya kondisi Anda ini di bawah di alam bawah sadar. Tapi sukma Anda kan tetap sadar. Ya, seperti yang saya alami itu kan kondisi antara sadar dan tidak sadar. Sehingga saya bisa mendengarkan bisikan itu. Ya, ini juga bisa dilatih ya. Nah, ketika Anda bisa mempertahankan ya, kondisi Anda di antara alam sadar dan bawah sadar, disitulah frekuensi mata batin. Ya, Anda bisa mempertahankan itu, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Artinya Anda sudah masuk ke dalam dimensi makhluk halus. Bukan wonge, bukan fisiknya yang masuk, ya, tapi energi batin Anda itu masuk ke dalam frekuensinya makhluk halus, dan itu bisa Anda gunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.